tubuh kita itu di semua bagian itu ada yang namanya darah. Ada darahnya. Ada nggak bagian tubuh yang tidak ada darahnya sama sekali? Tidak ada. Misalkan tidak ada darahnya di tubuh kita, apa yang akan terjadi dengan pingsan? Pingsan apa pingsan? Kurang darah, lemas, kemudian pusing. Biasanya seusia seperti ini yang sering dialami itu adalah kekurangan darah. Kira materi apa yang akan dipelajari hari ini? Darah. Apa? Sistem peredaran darah. Kira-kira gambar apa ini? Vena dan arteri. Kalau misalkan dari gambarnya ini dari atas itu berarti di bagian apa? Kepala sampai ke bawah sini di bagian kaki. Ternyata tubuh kita itu tersusun dari banyak sekali peredaran darah. Untuk materi ini Bunda akan minta kalian supaya membuat materi pembelajaran sendiri per kelompok. Jadi nanti Bunda akan membagi kalian dari 29 jadi 5 kelompok secara acak. Ini bagian kelompoknya. Nanti untuk pengerjaannya silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti boleh menggunakan HP kalian, tapi digunakan untuk mencari materinya dan digunakan untuk membuat presentasi. Pernah menggunakan aplikasi Canva? Nah, silakan yang punya aplikasi Canva di HP-nya silakan dibuka untuk buat presentasinya. Kalau yang belum silakan bisa secara online pakai web. Kamu juga nyari. Ini sudah Karena kamu pembelajarannya sudah mau habis, maka pembelajaran hari ini kita akhiri terlebih dahulu. Ya, jangan lupa nanti tugasnya segera di-download kemudian dikumpulkan di grup IPA kelas 8C. Udah akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa. Ada yang sakit? Ada yang merasa sakit? Ada yang ngantuk? Kalau misalkan ada yang ngantuk, silakan boleh izin cuci muka dulu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ya kan? Yang terakhir kemarin kita belajar materi tentang jantung. Sebelum kita mempelajari tentang jantung lagi, kita akan mulai ke presentasi kelompok dulu. Kemarin Bunda sudah minta kalian buat PPT, sudah presentasi kelompok 1 dan 2. Sekarang dilanjutkan kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan, persiapan presentasi. Kemudian seperti biasa, nanti yang mendengarkan di belakang audiensnya minta tolong perhatikan dulu. Kemudian jangan lupa membuat pertanyaan. Apa yang akan ditanyakan materi yang dipresentasikan? Bisa dipahami? Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas 5 organ peredaran darah. Organ peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas organ-organ yang berperan dalam mengangkutkan darah di dalam tubuh. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang yang terbagi menjadi 2 bilik. Darah disebut dengan diastol. Selanjutnya, jantung mengalami kontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung dan disebut dengan sistol. Pembuluh darah
merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain. Di sini ada vena pulmonalis, vena. Oke, silakan boleh buka pertanyaan dulu. Maksimal 10 pertanyaan. Catat namanya siapa, kemudian pertanyaannya berapa. Yang keras, bukan namanya. Apa yang dimaksud dengan membran dari radio? Darah. Punya bergerak tiap hari. Darah-darah dong, darah-darah. Ya, ada peredaran darah positif. Silakan kalau sudah dijawab dulu ya pertanyaannya, bisa kalian jawab sekalian. Perbedaan apa tadi? Arteri dan vena. Apa kalian itu tidak penasaran kira-kira jantung kalian itu tiap hari kan berdetak setiap waktu? Rata-rata jantung manusia itu berdetaknya berapa kali dalam 1 menit? 12. Berarti kalau 12 cuma kira-kira coba kalian cek denyut nadi kalian. Kerasa gak? Pakainya yang tangan ini ya, jari tengah sama jari telunjuk supaya ada. Cari lagi coba, kalau nggak ada di sini berarti di sini. Agak ke bawah, kalau nggak di kanan di kiri. Leher bisa sebelah sini. Nanti setelah ini udah minta tolong kalian denyut nadi kalian selama 1 menit itu berapa? Nanti kira-kira 1 menit itu kalian itu berdenyut cuma 12 kali seperti kata Zaldi tadi atau denyut nadi perempuan dan laki-laki itu nanti berbeda. Mana yang lebih cepat? Setelah dijawab pertanyaan oleh kelompok 3, nanti Bunda akan minta kalian untuk berkelompok seperti kelompok sebelumnya. Silakan satu kelompok boleh mengambil 2 HP untuk mengerjakan SKPD secara online. Ada yang tahu ini apa? Tergantung manusia. Jadi kalau misalkan kalian amati di CT scan itu nanti kelihatannya yang seperti ini. Kelihatan organ kalian itu ternyata dalamnya itu ada apa itu ini? Paru-paru. Kelihatan nggak? Paru-paru di tengahnya ini? Jantung. Jantung. Apa ini? Ginjal. Hati atau ginjal? Hati atau ginjal? Hati. Kalau di sini itu adalah hati. Kalau di sini Lambung. lambung ini apa? Usus. Coba kalau kalian perhatikan antara paru-paru dan jantung itu lebih besar mana? Paru-paru. Lebih besar paru-paru. Jantung itu ada di mana toh? Di sini, di tengah ini. Tadi kalau berdasarkan dari presentasi kelompok 3 itu besarnya jantung itu seberapa? Kepala tangan kalian ini berarti kalau misalkan kepala tangan kalian segini ya berarti jantungnya cuma segini. Loh kan disesuaikan dengan proporsi tubuh kan? Kalau misalkan tubuhnya kecil ya kalau jantungnya gede nanti yang lainnya organnya taruh mana dong? Kita sambungkan ke materi yang kita pelajari sebelumnya. Jantung kan ada di tengah sini. Berarti dia dilindungi oleh apa? Apa namanya? Di tengah sini? Itu apa? Ini di tengah sini. Biasanya kalian kalau menyentuh sini tuh nyentuh apa? Dada. Berarti ini dilindungi oleh tulang dada. Kalau misalkan tulang rusuk itu yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Berarti kalau tulang rusuk dia melindungi organ apa? Paru. Nah kalau misalkan kita lihat kayak ini kalau ada tulangnya ya. Kalau yang di bawah sini ada tulangnya nggak? Nggak ada. Lambung itu juga nggak ada. Kalau khusus kalian misalkan ada di tengah sini. Kemudian ada orang yang dia terkena kelitih atau
pembuluh nadi. Kalau misalkan sekalinya terluka, dia nanti darahnya akan cepat menetes, cepat banget keluarnya. Jadi kalau misalkan tidak ditangani langsung nanti gimana jadinya? Meninggal karena apa? Kehabisan darah. Jangan sampai coba-coba cuman penasaran sekalian pusing-pusingnya memikirkan kehidupan. Jangan pernah kalian menyakiti diri sendiri. Aorta adalah arteri yang ukurannya paling besar. Apa yang nomor 4? Apa yang dimaksud dengan pembuluh kapler? Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Visualisasi dari organ apa? Jantung. Jadi aorta itu adalah yang mana kira-kira yang aorta? Ada yang bisa menunjukkan? Coba kalau Bunda kasih nomor 1, 2, 3 aorta tuh. Yang 2. Yang nomor 2. Ini adalah jantung orang yang sehat. Serambi kanan atau kiri? Kalau yang di bawah kiri. Sekarang Bunda minta kalian berkelompok lagi, kemudian tolong tuliskan jawaban kalian di sini. Kalian LKPB dan main. Silakan ya. Rahma. Nanti yang bawahnya itu kan ada gambar. Satu orang maju, kemudian diberi nama ini bagian-bagian jantungnya ini apa saja? Misi yang mana? Kelompoknya Zara kedua misi apa? Yang bawah yang jantungnya masih sehat, tidak terkontaminasi oleh apapun. Jangan sampai dikontaminasi oleh hal-hal yang merusak jantung kalian. Contohnya apa? Rokok. Selain rokok, bekerja secara bersama. Ini di sini itu ada katup-katupnya. Fungsinya katup itu untuk apa toh? Tubuh kita yang segini ini dipompa oleh jantung